Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 21 Maret 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 42 ayat 1 dan ayat 3. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari ayat ini tema kita berbunyi, prinsip pelayanan seorang hamba ialah kasih. Atau kita dapat sederhanakan, kasih, prinsip pelayanan seorang hamba. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, cerita tentang kekejaman pada zaman perang. Bagaimana perlakuan penguasa perang terhadap tawanan-tawanan perang. Suatu kesempatan bagi penguasa untuk memanfaatkan para tawanan yang mereka suruh kerja paksa. Yang namanya tawanan, tentu mereka membutuhkan makan, minum, walaupun diberi sangat minim. Sedangkan tenaga mereka dipaksa, diperas mengerjakan pekerjaan berat. Saudara-saudari, bagaimana dengan tawanan yang sakit, yang lemah, yang sudah tua? Bukan hanya cerita, tetapi kenyataan. Mereka seperti yang sakit-sakit ini dibiarkan mati saja. Bahkan tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Karena prinsip penguasa mereka ini, tawanan seperti ini tak berguna. Hanya menghabiskan makanan. Namun saudara-saudari, ada cerita sebaliknya. Memang bukan di zaman perang, zaman damai. Bagaimana kita lihat Ibu Teresa di Kalkuta merawat orang-orang tua yang terlantar karena mereka tidak sanggup mencari makan sendiri, sudah tua. Anak dan kerabatnya tidak mampu merawat karena sudah sakit dan sudah jompo ini. Maka Ibu Teresa mendirikan rumah perawatan orang tua. Demikian juga saudara-saudara, Ibu Teresa mendirikan banyak panti-panti asuhan. GKI Kuitang dengan mendirikan yayasan sosial karya kasih dengan beberapa unit pelayanannya seperti perawatan orang tua, Sasana Tresna Werda Karya Kasih, panti asuhan anak, sekolah yang membutuhkan kebutuhan khusus, dan perawatan orang yang terganggu kejiwaannya, sakit jiwa.
yang tidak mampu lagi mengurus diri sendiri, maka Yayasan Sosial Karya Kasih GKI Kitang mendirikan panti untuk mereka, yaitu Wisma Sejahtera di daerah Grogol sana, khusus untuk mereka-mereka yang tidak bisa mengurus diri sendiri karena sakit jiwa. Saudara-saudari, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna, jasmani dan rohani. Kesempurnaan itu terbaca. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tetapi sayang sekali, manusia sendiri telah merusak gambar dan rupa Allah dalam hidupnya dan diganti dengan gambar iblis, loba, tidak tahu bersyukur, tidak peduli dengan sesama lagi, kekejaman. Itulah gambar iblis yang terlihat sekarang pada manusia. Firman Tuhan sebagai bahan renungan kita dengan tegas menyatakan keberadaan manusia yang dianggap tidak berguna itu. Orang tua yang terlantar, kalau dalam musim perang tadi, kalau dia lihat musuhnya begitu, sudah ini dihabiskan saja. Orang yang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu mengurus diri sendiri oleh penguasa di jajahannya itu dimusnahkan saja, dibinasakan. Keadaan ini oleh Yesaya dalam bacaan kita mengatakan, mereka ini bagaikan buluh yang patah terkulai, bagaikan sumbu yang pudar nyalanya, justru diberi perhatian lebih, diasuh, dan harkat mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan dikembalikan, direhabilitasi, bukan dibuang, tetapi dipelihara, diselamatkan, bukan tidak berguna, tetapi oleh Sang Pencipta tetap memberi tempat yang layak kepada mereka-mereka ini. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana dengan orang-orang yang tersisih karena ekonomi, orang miskin? Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu untuk kamu bertindak mengasihi dia. Bahkan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap salah satu saudaraku yang paling hina ini, dalam arti hina sosial di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah masyarakat kita, Yesus katakan, itulah yang kau perbuat untuk aku. Menolong orang miskin, mereka harus dirawat. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itulah yang terjadi dalam pelayanan diakonia yang sangat maju dalam jemaat mula-mula, bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 6. Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan seorang hamba Tuhan yang melaksanakan semua hukum, terutama hukum kasih, untuk mengembalikan martabat manusia sebagai ciptaan yang membawa gambar Allah. Ayat itu mengatakan, buluh yang patah terkulai, sumbu yang pudar nyalanya adalah diri kita sendiri. Dengan segala alat-alat dosa menjadikan kita bagaikan buluh yang patah terkulai, bagaikan sumbu yang pudar nyalanya di hadapan Tuhan. Karena banyak juga orang yang berkelimpahan harta, di hadapan sesama dia begitu cerah, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu. Dia bagaikan sumbu yang pudar,
karena tidak memberi manfaat kepada sekitarnya, kepada sesamanya. Semua manusia pada saatnya tidak mampu tegak berdiri di hadapan Allah, walaupun sebelumnya merasa gagah, martabat sosialnya tinggi, orang bangsawan, kaya harta, disegani banyak orang, tetapi akhir dalam kondisinya yang di hadapan Tuhan sesungguhnya bagaikan buluh yang patah terkulai dan tidak mampu lagi tegak di hadapan Tuhan, bagaikan lampu yang pudar yang mau padam. Tetapi oleh Kristus, martabat sebagai anak Bapa kita dikembalikan. Sebagai anak Allah di dalam Kristus, kita temukan martabat ini seperti Bapa begitu mengasihi anaknya, yang diumpamakan dalam perumpamaan anak yang hilang. Saudara-saudari, itulah perjuangan iman kita. Mari kita bercermin diri di depan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah Anda merasa diri seperti buluh yang patah terkulai, namun ditegakkan oleh Allah kembali? Apakah Anda merasa demikian, seperti buluh yang patah terkulai, seperti sumbu yang pudar di hadapan Allah, namun ditegakkan oleh Allah kembali? Kedua, tugas dan panggilan kita agar buluh itu hidup segar kembali dan sumbu yang pudar itu boleh bersinar kembali. Itu panggilan pelayanan kita. Sejauh mana Anda telah melakukan tugas panggilan ini bagi sesama? Yang ketiga, apa usaha Anda agar kita sendiri jangan sekali-kali kembali menjadi buluh yang patah terkulai atau menjadi sumbu yang pudar nyalanya? Apa usaha Anda? Mari berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami di hadapan Bapa ditegakkan kembali karena Tuhan Yesus menopang kami. Nyala api Roh Kudus bersinar karena iman kami terpelihara oleh firman Tuhan. Kami lanjutkan hidup kami dalam kasih setia Bapa, dalam tuntunan gembala yang baik, dan oleh hikmat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami akan terus menjadi anak Tuhan, menyerupai hidup Bapa di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami menegakkan iman saudara-saudara kami yang terkulai karena beban hidup, karena godaan roh-roh duniawi, dan mampukan kami memberi tenaga agar sinar iman sesama tetap bersinar terang. Inilah permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.